Kali ini kita akan membahas sebuah film horror thriller dengan menggunakan visual found footage yang membuat film ini pernah disebut-sebut sebagai film horor yang sesungguhnya. Oke, kita mulai saja. Jalan-jalan ke rumah paman, siapa tahu bisa dapat wangsit. Buat kalian yang suka serem-sereman, ini dia The Visit. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh si paling plot twist M. Night Shyamalan, dibintangi oleh Olivia de Jong sebagai Becca, Ed Oxenbould sebagai Tyler, Diana Donegan sebagai Maria Bella Jamieson alias Claire, yang dalam film ini dipanggil Nana, Peter McRobbie sebagai Frederick Spencer Jamieson alias Michelle, yang dalam film ini dipanggil Pop Pop, Catherine Hahn sebagai Loretta Jamieson, ibunya Becca dan Tyler, Patch Darragh sebagai Dr. Sam, Celia Keenan Bolger sebagai Stacy, dan Benjamin Kane sebagai Corinne, ayahnya Becca dan Tyler. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian tidak kehilangan cinema experience ketika akan menonton film ini untuk pertama kali. Kalian bisa buka video ini kapanpun kalian mau kok. Sebelum kita masuk ke plot ceritanya, kita rangkum dulu. Film ini merupakan kisah dua orang anak, yaitu Becca dan Tyler, yang sangat antusias untuk berlibur di rumah kakek dan nenek mereka untuk pertama kali. Sembari mereka memberikan ruang untuk ibu mereka menikmati waktu dengan kekasihnya, menikmati liburan di kapal pesiar, tanpa mereka sadari apa yang akan mereka alami selama liburan di rumah kakek dan nenek mereka itu. Di akhir film, kita akan disajikan plot twist yang sangat wow sekali. Untuk itu, coba kita simak saja film ini dari awal sampai tuntas di bagian plot lainnya. Di awal film, kita diperkenalkan seorang wanita yang bernama Loretta, yang merupakan ibunya Becca dan Tyler. Ibunya ini menceritakan bagaimana dia bisa lost contact dengan orang tuanya yang merupakan kakek dan nenek kedua anak itu. Jadi, ibunya ini pernah jatuh cinta dengan asisten guru di sekolahnya semasa SMA, dan hidup bersama hampir 10 tahun lamanya sampai memiliki dua orang anak, yaitu Becca dan Tyler. Namun, Loretta tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Sedihnya, dia juga tetap terpisah karena suaminya itu malah lebih tertarik dengan perempuan lain, dan memutuskan hubungan dengannya dan dua anaknya. Sedihnya lagi, ibunya Becca dan Tyler ini telah meninggalkan rumah orang tuanya dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi selama 15 tahun lamanya. Dan tanpa dia sangka, ternyata orang tuanya mencoba untuk menghubungi mereka kembali melalui internet untuk mengajak Becca dan Tyler bertemu dan meminta kedua cucunya tersebut berlibur ke rumah mereka selama seminggu. Loretta akhirnya memberitahu anaknya mengenai hal tersebut, dan kedua anaknya dengan senang hati menerima permintaan kakek dan nenek mereka. Becca sendiri akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah video dokumenter yang akan dia rekam menggunakan camcorder miliknya selama liburan tersebut. Di Senin pagi, Becca dan Tyler akhirnya berangkat menggunakan kereta menuju ke rumah kakek dan nenek mereka. Di perjalanan, kita juga diperlihatkan tingkah kocak dari Tyler yang tidak henti-hentinya nge-rap di sepanjang perjalanan. Di situ juga dikatakan bahwa Tyler memiliki sedikit kekhawatiran terhadap kuman sejak ayah dan ibunya berpisah. Di sana, Becca dan Tyler ditunggu di stasiun kereta oleh kakek dan nenek mereka sambil membawa beberapa cookies dan memperkenalkan diri satu sama lain. Sang nenek bernama Maria, atau mereka bisa memanggilnya dengan Nana, dan sang kakek bernama Frederick dan mereka bisa memanggilnya Pop Pop. Sesampainya di rumah, Becca dan Tyler berkeliling di rumah tersebut untuk melakukan observasi dan menyaksikan bagian-bagian unik dan menarik dari rumah tersebut. Di malam pertama, mereka diberitahu oleh Nana dan Pop Pop beberapa peraturan bahwa mereka tidak boleh turun ke basement atau ruang bawah tanah, dan juga sudah harus tidur di jam setengah 10 malam, serta mereka sudah tidak bisa keluar dari kamar setelah lewat dari jam tersebut. Nah, di malam pertama mereka menginap ini, Becca mencoba untuk tidur, tapi dia malah nggak bisa tidur sampai jam setengah 11. Jadi dia memutuskan untuk turun ke dapur mengambil beberapa kue untuk dimakan, lalu dimasukkan ke dalam video dokumenternya. Sembari memegang kamera, dia berjalan keluar kamar, turun ke dapur, dan ketika hendak menuruni anak tangga, Becca melihat Nana yang berjalan sambil muntah, yang membuat dia akhirnya kabur kembali ke dalam kamar untuk membangunkan Tyler karena merasa takut melihat kelakuan aneh dari Nana tersebut. Selasa pagi, hari kedua mereka di rumah Nana dan Pop-Pop. Setelah melewati malam yang agak tidak nyaman sebelumnya, Becca pergi untuk mencari Pop-Pop di gudang dan menanyakan mengenai kejadian semalam. Kata Pop-Pop, neneknya memang sedang dalam keadaan tidak baik dan sedang flu. Setelah mendengarkan cerita dari Pop-Pop, dia akhirnya pergi meninggalkan gudang dan mencari Tyler karena Pop-Pop ingin mengajak mereka
berdua untuk pergi ke tempat yang sering dikunjungi oleh ibunya. Tapi secara tiba-tiba Becca dikagetkan oleh Tyler yang tiba-tiba memegangi kakinya dari lubang di kolong rumah. Tyler lalu mengajak Becca untuk bermain petak umpet di bawah kolong rumah. Tyler dan Becca pun saling merekam satu sama lain dan mulai bermain petak umpet. Di awal-awal mereka bermain masih tenang, tapi tiba-tiba Becca dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba mengejarnya dengan begitu cepat. Becca pun berlari sambil menjerit di tempat yang sempit itu sambil merangkak. Begitu pula dengan Tyler yang dikejar-kejar oleh orang tersebut sampai akhirnya mereka keluar dari kolom rumah karena ketakutan dan melihat ternyata orang yang mengejarnya itu adalah Nana sendiri. Sontak saja mereka berdua merasa aneh melihat kelakuan Nana atau neneknya tersebut. Selang beberapa waktu kemudian ada seorang tamu yang mengetuk pintu rumah dan mengaku kalau dia adalah seorang dokter yang bekerja di rumah sakit tempat Nana dan Papap bekerja untuk memberikan konseling. Dia datang untuk mencari Nana dan Papap, namun sayangnya mereka lagi tidak sedang di rumah. Siang harinya Tyler sudah sigap dengan kameranya menuju kandang untuk membayar rasa penasarannya, pengen ngelihat hewan apa saja yang ada di kandang milik kakek dan neneknya itu dan berpikir bahwa mungkin saja ada mayat dalam sana. Setelah kakeknya menjauh dari kandang, Tyler akhirnya masuk ke dalam dan menciumi aroma yang sangat busuk menyengat yang ternyata dia mendapati tumpukan popok dengan kotoran yang sangat bau dan menjijikkan. Dia yang sangat tidak menyukai hal-hal kotor seperti itu akhirnya kabur keluar dari kandang dan di situ sudah ada Nana yang memergoki Tyler, berusaha untuk menenangkan Tyler dan memberitahukan sedikit keanehan yang dilakukan oleh kakeknya itu. Sampai akhirnya Tyler mau tidak mau hanya bisa mengatakan dirinya baik-baik saja. Adegan berikutnya mereka berdua akhirnya diajak oleh sang kakek menuju sekolah ibunya waktu masih SMA. Namun, lagi-lagi keanehan terjadi di mana sang kakek memukul orang yang tidak dikenalnya karena merasa diikuti oleh orang tersebut. Becca dan Tyler berusaha untuk melerai kakeknya. Akhirnya malam pun tiba. Becca yang saat itu masih mengutak-atik laptopnya sampai tertidur menyusul adiknya yang terlelap lebih dulu, dibangunkan dengan suara yang datang dari luar kamarnya. Becca dan Tyler bangun mendengarkan suara tersebut dan mendekati sumber suara. Mereka berdua yakin bahwa suara itu berasal dari pintu kamar luar. Akhirnya, Becca dan Tyler tatap-tatapan dengan rasa penasaran di mana Tyler mencoba untuk membuka pintu kamar namun dihalangi oleh Becca. Tapi pada akhirnya tetap aja dibuka dan kagetnya lagi setelah melihat ternyata suara itu berasal dari neneknya yang sedang menggaruk-garuk pintu dan dinding tanpa mengenakan busana sehingga Tyler menutup pintu kamar dengan cepat sebelum neneknya melihat mereka berdua. Mereka berdua sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Hari Rabu pagi seperti biasa Becca yang ingin meminta penjelasan kepada kakeknya yang sedang bersiap untuk ke pesta kostum mengenai kejadian di malam sebelumnya. Sang kakek menjelaskan bahwa sebenarnya neneknya memiliki sindrom matahari terbenam dan akan terjadi setelah hari mulai gelap. Oleh karena itu mereka disarankan untuk tidak keluar kamar setelah jam 9:30. Kemudian pada saat di dapur neneknya akhirnya muncul dari balik jendela mengatakan bahwa sewaktu dia membuat kue tidak sengaja dia mengotori laptopnya. Namun anehnya titik kotor yang ada di laptopnya itu hanya berada tepat di bagian webcam laptop saja. Tyler dengan semua situasi tersebut merasa bahwa tingkah Nana semakin aneh, tapi Becca mengatakan dia hanya sudah tua, jadi terima aja situasi ini, maka itu tidak akan terlihat aneh. Di dapur mereka akhirnya video callan dengan ibunya seperti biasa, namun karena ulah neneknya, ibunya tidak bisa melihat keadaan mereka karena noda yang ada di webcam laptopnya. Tyler awalnya menceritakan keanehan kakek dan nenek mereka, tapi ibunya bilang bahwa mungkin itu karena mereka sudah tua, jadi tingkahnya mulai kekanak-kanakan lagi. Siang harinya, Becca menghampiri neneknya yang sedang ngerokok, enjoy gitu, dan berbicara dengan neneknya sambil membersihkan dapur. Becca ingin mengajak neneknya untuk diinterview mengenai ibunya. Neneknya yang sedikit tidak nyaman ditanyai mengenai hal tersebut menawarkan Becca untuk membantunya membersihkan oven. Di situ, Becca disuruh untuk masuk ke dalam oven, seolah dia merencanakan sesuatu tapi ditahan olehnya. Namun akhirnya dia menerima permintaan Becca untuk diinterview. Pada saat interview berlangsung, Becca akhirnya menyinggung soal ibunya yang pergi meninggalkan rumah. Neneknya malah celingak-celinguk seperti orang stres berat. Akhirnya Becca berhenti untuk mencari informasi mengenai ibunya lebih jauh karena neneknya sepertinya memang tidak mau ditanyai soal itu. Di sisi lain, Tyler yang sudah siap untuk meletakkan kamera di ruang tamu kegep oleh Becca yang melarang Tyler untuk melakukan hal tersebut karena dianggap tidak sopan. Dan ini membuat Tyler menjadi kesal terhadap Becca. Di malam hari, tingkah aneh neneknya kembali terulang, tepatnya di jam 10:16 ketika Tyler membuka pintu kamarnya dan Becca memegang kamera seperti di malam sebelumnya. Awalnya dia tidak melihat apa-apa, tapi tiba-tiba neneknya muncul dengan cepat, mondar-mandir dan bahkan dia juga merangkak dengan posisi yang menyeramkan.
menyeramkan, berusaha untuk menerobos masuk ke dalam kamar mereka. Tapi Tyler dengan cepat menutup pintu kamarnya. Becca sendiri berusaha untuk menenangkan Tyler sambil berpikir bahwa neneknya mungkin sedang dreamwalking. Lalu pada hari Kamis pagi setelah sarapan, mereka berempat berjalan-jalan keluar rumah. Namun di sini Tyler akhirnya mulai ngelawak lagi. Pada saat mereka berjalan dengan posisi Becca sedang siap dengan camcordernya, mereka berdua akhirnya berjalan di belakang kakek dan neneknya. Dan pada saat itu Tyler mereka ulang kejadian aneh semalam yang menirukan gaya neneknya yang sedang mundar-mandir seperti orang aneh. Tanpa mereka sadari, si nenek akhirnya menghampiri dan menegur mereka untuk cepat berjalan. Namun dari kejauhan, mereka berdua malah melihat kakek dan nenek mereka sedang mengamati sebuah sumur. Kita beralih ke gudang di tempat Becca dan Tyler sedang merekam dan membicarakan mengenai perasaan Tyler ketika ayah mereka pergi meninggalkan mereka. Dan setelah itu, mereka berdua pergi untuk mengecek sumur yang membuat mereka penasaran. Namun di sana, mereka tidak menemukan apa-apa selain air biasa. Kemudian saatnya gantian, Tyler yang kini memegang camcorder dan menyorot Becca yang menceritakan kesedihan ketika ditinggal sang ayah. Siang hari pun tiba. Tyler menyarankan Becca untuk mengecek ruang bawah tanah, namun lagi-lagi ditolak oleh Becca karena memang sudah dilarang oleh kakek dan nenek mereka. Tidak lama kemudian ada tamu yang bernama Stacy yang datang untuk menanyakan keberadaan Nana dan Pop-Up. Namun seperti biasa, mereka berdua lagi tidak ada di rumah pada saat itu. Di sore hari, Becca sudah bersiap kembali dengan camcordernya dan ingin merekam aktivitasnya seperti biasa, namun akhirnya mendengar neneknya yang sedang tertawa terbahak-bahak, mengira neneknya sedang menonton TV. Namun ternyata si Nana ini malah ketawa sendiri nggak jelas. Jadi Becca menegur, dan ketika itu juga si Nana langsung membekam wajahnya sendiri dengan penutup kepala yang digunakannya, yang kemudian berusaha dihentikan oleh Becca. Ngeri-ngeri sedep ya. Becca yang melihat kejadian tadi bergegas untuk mencari sang kakek di gudang. Tapi kagetnya dia melihat kakeknya menodongkan pistol ke dalam mulutnya sendiri, seolah pengen bunuh diri. Tapi langsung dikejutkan oleh suara dari Becca. Dan akhirnya sang kakek beralasan kalau dia sedang membersihkan pistolnya. Namun untuk semua keanehan yang dirasakan, Becca akhirnya menghampiri Tyler dan setuju untuk meletakkan kamera di atas lemari ruang tamu seperti yang pernah direncanakan oleh Tyler sebelumnya. Malam pun akhirnya tiba. Pada saat jam menunjukkan pukul 22:41, Becca menyusul adiknya untuk tidur. Dan lagi-lagi terjadi dong, neneknya keluar kamar lagi melakukan hal-hal yang aneh, bahkan lebih creepy lagi dari malam-malam sebelumnya. Dan ternyata neneknya sadar bahwa cucunya meletakkan kamera di ruang tamu untuk mengawasi mereka. Dan itu membuatnya marah, lalu lekas mengambil pisau yang tajam sambil berusaha masuk ke dalam kamar Becca dan Tyler. Sang nenek menggedor-gedor pintu Becca dan Tyler yang membuat mereka berdua akhirnya terbangun dalam posisi yang menegangkan, namun mencoba untuk menahan situasi tersebut sambil tertidur kembali. Di Jumat pagi mereka menonton hasil rekaman dari kamera yang mereka letakkan di ruang tamu semalam, dan betapa kagetnya mereka ketika melihat tingkah sang nenek yang sangat creepy. Becca lantas menyarankan untuk menjauhi Nana dan Pop-Up saking takutnya, serta menyuruh Tyler untuk mengemasi segera barang-barangnya. Di luar rumah kita diperlihatkan adegan ketika Becca dan Tyler yang sedang berpura-pura sedang asyik bermain dan berusaha bahwa tidak terjadi apa-apa untuk menghindari kakek dan nenek mereka. Di Sabtu pagi, Becca dan Tyler yang sudah ketakutan setengah mati menceritakan semua keanehan yang dilakukan oleh Nana dan Pop-Up melalui panggilan telepon bersama ibunya. Becca dan Tyler hanya meminta kepada ibunya untuk menjemputnya segera karena sifat dan kelakuan aneh kakek dan nenek mereka yang sudah tidak wajar. Loretta yang penasaran akan hal tersebut menanyakan keberadaan Nana dan Pop-Up, dan akhirnya Tyler pun berinisiatif untuk menunjukkan hasil rekaman Nana dan Pop-Up kepada Loretta melalui kamera laptopnya. Loretta pun akhirnya lemas kaget setelah melihat kelakuan orang tuanya yang ternyata Nana dan Pop-Up ini bukan orang tua Loretta. Jadi Loretta segera menelpon kepolisian, namun tidak ada respon sama sekali, dan akhirnya menyarankan agar Becca dan Tyler segera keluar dari rumah tersebut sekarang juga. Loretta berjanji akan berusaha untuk menghubungi kepolisian selama dalam perjalanan untuk menjemput Becca dan Tyler. Di malam hari, Becca dan Tyler yang berusaha untuk mencari cara agar bisa keluar dari rumah tersebut sepertinya malah dicegah oleh kedua orang yang sedang berpura-pura menjadi kakek dan neneknya itu. Seolah mereka sudah sadar bahwa Becca dan Tyler ini sudah menyadari hal tersebut. Becca yang sudah berada di ruang bawah tanah mendapati kakek dan nenek mereka yang asli sebenarnya telah dibunuh oleh dua orang gila ini. Pada saat itu Becca yang sudah dipergoki oleh kakek palsunya diseret ke kamar Nana dan terkunci di dalamnya. Sedangkan Tyler terkapar di lantai, rambutnya dijambak oleh Pop-Up dan mengatakan bahwa sejak awal dia sudah tidak menyukai Tyler. Dia yang mengetahui Tyler yang parno akan kuman lantas memberikan popok yang penuh dengan kotoran ke muka Tyler. Di ruangan lain,
Becca yang sudah terkunci di kamar mencoba untuk meloloskan diri. Tapi di situ dia ketakutan setengah mati karena Nana yang menakutkan berusaha untuk menyerangnya. Namun akhirnya Becca berhasil lolos setelah menikam sang nenek gila tersebut. Becca pun akhirnya bergegas ke bawah untuk melihat keadaan Tyler dan menyerang Papap. Namun sialnya, Becca malah dibanting ke belakang. Tyler yang sudah dalam keadaan yang sangat emosi dan tidak terkendali mendorong kakek palsu tersebut ke sebuah lemari dapur beberapa kali hingga tumbang dan menjedotkan kepala kakek palsu tersebut ke pintu kulkas. Sampai akhirnya Becca dan Tyler berhasil kabur keluar dari rumah dan tidak lama kemudian Loretta dan beberapa polisi pun mengamankan mereka berdua sambil menangis. Di akhir film kita juga kembali diperlihatkan ibunya Becca dan Tyler yang mencurahkan isi hatinya melalui rekaman dengan mengatakan dirinya sangat menyesal di masa lalu yang telah berlaku kasar kepada orang tuanya sampai sempat memukul ibunya dan meninggalkan kedua orang tuanya tersebut. M. Night Shyamalan menggarap film ini dengan budget yang sangat terbatas. Bahkan disebut-sebut sebagai film dengan budget terendah untuk M. Night Shyamalan. Beberapa gem yang dimiliki oleh Shyamalan dari film sebelumnya The Sixth Sense seolah pengen diulang dalam film ini. Menariknya, Shyamalan menggunakan konsep found footage yang sukses mengangkat film serupa seperti misalnya Paranormal Activity. Namun seperti biasa, yang membuat film ini mewah adalah plot twistnya yang berhasil disembunyikan dengan rapat sejak awal. Yah, begitulah Shyamalan, si paling plot twist. Yang paling memuaskan buat saya sendiri untuk film ini adalah penggunaan found footage yang memperlihatkan kita perspektif langsung dari karakter utama, dan teknis tersebut berhasil menciptakan teror mencekam di sepanjang film. Ini pula lah yang membuat nuansa horor thriller untuk film ini semakin terbangun dengan baik. Untuk hal-hal negatif saya rasa masih bisa termaafkan untuk film ini dan membuat saya merekomendasikan kalian menonton filmnya secara langsung saja. So, bagaimana menurut kalian? Universe pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia membeli merchandise kolaborasi kita dengan PlayStop Rewards. Linknya bisa kalian temukan di kolom deskripsi di bawah, atau kalian bisa cek langsung di Tokopedia maupun di Shopee. So, it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.